الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تبارك. Sahabat Ansor Banser Banov Lembaga NU yang ada di Kecamatan Gunung Putri, para ketua ranting terlihat hadir, ranting Siang Sana, ranting Nagrak, ranting Karanggan, ranting Cicadas, Rino udah tak sebut tadi, Muslimat Patayan, Pak Ustadz yang luar biasa ini, ranting Cicadas, Pak Sadin, ini luar biasa beliau. Biasa di luar apa luar biasa. Dan jamaah majelis taklim tentunya spesial ibu-ibu yang tadi saya lihat seragamnya hitam-hitam ini. Ya, Alidaya ya Bu ya. Ibu, dengar suara saya Bu? Ya, alhamdulillah. HP-nya ditaruh apa diputer? Syukur alhamdulillah kehadiran kita sebab anugerah dari Allah. Yang menggerakkan hati kita tentu Allah. Nutrisi batin kita tentu yang memberi Allah. Ada yang berangkat karena memang hormat kepada acara ini. Ada yang berangkat karena nggak enak kalau nggak hadir. Tapi ada spesial ini Kang Munir. Ini lupa saya, soalnya ganteng tahu Kang Munir. Kang Munir ini pernah tersesat jalan, tapi alhamdulillah kembali. Ini asli Cicadas, pernah ikut teroris. Nanti kalau mau belajar teroris sama beliau, tadi udah bertobat ini. Ya. Sekarang gua diundang ke stasiun-stasiun televisi untuk memberi pencerahan bagaimana kesesatannya dan kemudian dapat hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat lingkungan dan keluarga, betapa ternyata apapun yang terjadi, keindahan itu karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah Islam secara sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berangkat kita adalah punya nutrisi yang berbeda-beda. Ada yang berangkat karena memang senang hadir di majelis ini. Orang itu ada pilihan di dalam setiap saat. Ada yang mementingkan sesuatu yang lebih dulu. Ada yang mementingkan sesuatu yang lebih utama. Ini umumnya yang lebih dulu apa yang lebih utama? Susah ya itu ya? Lebih dulu apa lebih utamanya? Bu, halo. Ibu goreng tempe lebih dulu. Ternyata saat goreng tempe, ibu punya anak kecil yang lagi bermain-main, kebetulan tangannya kecepit pintu. Ini kira-kira yang didahulukan tempenya dilanjutkan goreng, apa nolong anaknya? Oh, nolong anaknya. Ini berarti mementingkan yang utama. Semua orang punya kesibukan, apalagi minggu ini berat ini itu. Hari Minggu ini ada undangan hajatan, ada yang gotong royong menjelang Agustusan, ada yang anak ajak jalan-jalan, istri lama nggak disapa. Apalagi Pak Sekdes sih Mas, si ibu ya. Ada pilihan-pilihan. Tapi ternyata ada yang utama. Di antara spesial hari ini kena sengaja saya memang berangkat pagi. Tapi kalau menurut rumusnya Pak Sekdes, jadwal saya kan terakhir, harusnya ya datangnya terakhir gitu. Rumusnya begini, kalau saya karena lihat
oh yang hadir ini para ulama, saya yakin ulama itu pasti pernah melihat ulama sebelumnya. Pernah melihat wajah ulama sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang hadir itu pernah berjabat kepada ulama sebelumnya, berjabat kepada ulama sebelumnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengutip dawuhnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Minhajul Abidin, an-nadharu ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Memandang wajah orang alim satu, kata baginda Nabi, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada ibadah setahun yang siang harinya digunakan puasa, yang malamnya qiyamul lail. Makanya tadi dengar kalau ada Ki Ujang Robi'i, saya duluan karena pengen memandang wajah beliau. Saya plototin terus dawa-dawa beliau. Duh bener, saya lupakan HP saya taruh untuk ngaji. Karena itu kenikmatan yang luar biasa. Maka perlu motivasi kita ini biar ada rohnya. Jadi ngaji ngumpul ya sebetulnya sama sih. Tapi kenapa kita ini harus mempunyai nutrisi yang sama supaya musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam itu semakin takut betapa kekuatannya jam'iyah itu. Coba orang kalau ngaji di budaya NU di pesantren, nggak ada kiai ngaji terus santrinya sibuk, nggak ada. Orang melihat aja, santrinya aja setuju sama kiai. Pasti toh kiai menyuruh tiarap kan itu. Nah tapi kalau kita kumpul banyak, dilihat di HP, di syuting kayak gitu, ngapain bang kiainya ngomong anak yang samping kanan kiri juga ngobrol, sibuk ngurusin HP, gak ada kekuatannya sama sekali. Makanya barokahnya ngaji itu sebetulnya adalah kekuatan bagaimana kita berangkat untuk berkhidmah kepada ilmu, dan kita yakin walaupun kita hidup di zaman yang tidak bertemu langsung kepada beliau-beliau muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita hanya mengenang wajah-wajah beliau melalui foto ini, akan tetapi kita bisa melihat karya-karya beliau yang sangat luar biasa, yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita masukkan di dalam hati. Dawuhnya Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dikehendaki oleh Allah untuk dituntun oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, maka hatinya dicerahkan, dilebarkan, diluaskan untuk mendapatkan percikan rahmat berupa Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita selain khidmah kepada ilmu yang sudah kita pelajari, kita berkhidmah kepada para ulama yang terkumpul dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah di Kecamatan Gunung Putri ini, alhamdulillah hampir sudah 80% berani menyatakan dan berani menyematkan bahwasanya dia adalah NU. Bukan hanya sebagai amaliyahnya saja, identitasnya pun saya lihat sudah banyak majelis-majelis taklim udah ditempelin logo NU sama pengurus ranting. Keren banget ini, luar biasa. Betul, karena apa? Segala sesuatu itu akan nampak kuat apabila merasa dirinya perlu untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menanamkan keberanian itu sama dengan ketika ada orang mau memberi sesuatu, itu pasti akan dilihat identitasnya dulu. Ketika kita akan mendapatkan percikan dari barokahnya setiap detik umat yang sejagat ini, setiap selalu dzikir, istighosah, tawasulan, yasinan, tahlilan, maulidan, dan seterusnya, itu akan nyambung kepada kita. Kita pun sama, dimanapun berada, kita akan memberi transferan doa itu semuanya. Maka dari itu, terima kasih atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunung Putri, spesial kepada Pak Ketua DKM, Ustadz Wawan Hermawan, santri tulen beliau ini.
Luar biasa. Nggak usah ragu, Ustaz. Aman nih, aman, aman. Aman. Pokoknya kalau udah ada isu-isu mah aman. Adem. Kita ngaji, kita ngalah barokahnya ilmu, barokahnya para ulama, dan tetap merekatkan ke masyarakat kita, persatuan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Kami Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunung Putri diberi fasilitas luar biasa, penyambutannya yang luar biasa, sampai dipasang terop. Saya pikir tadi sunatnya siapa gitu. Wah, Ustaz Sadid nomor sunat apa mantu gitu. Apa ulang tahun ya gitu ya. Lagi ulang tahun ya kemarin ya. Luar biasa, ini sangat spesial. Mudah-mudahan Allah juga menspesialkan buat Ustadz Wawan Hirmawan dan para pengurus serta seluruh masyarakat yang ada di Perum Cicadas Permai, di RW 14, Pak RW dan para ketua RT dan para warga semuanya. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak nyaman dengan keberadaan kami di masjid kok nyanyi Indonesia Raya sama Zalal Waton. Itu bukan suatu aib, tapi itu suatu kebanggaan kami sebagai orang Indonesia yang cinta tanah air, yang hubbul waton minal iman. Karena itulah semangat nadir kita, semangat nutrisi batin kita untuk menjaga NKRI. Harga Allah Allah. Sabit wansur Jami'ana Nahdlatul Ulama li'ilahi Jami'ana Nahdlatul Ulama li'ilahi kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turabibu wa tunashitu wa tuhammisu bihatihatil ya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihatihatil ya wa ila dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa'ala wassabi wassabi Allah Allah Tabis wansur Jami'ana Nahdlatul Ulama li'ilahi kalimatillah Jami'ana Nahdlatul Ulama li'ilahi. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada waktu 15 menit. Kita ngalap barokah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau tahu memang hari ini rezekinya bab ini ya rezekinya itu ya. Saya tidak akan mengulangi dari awal, kelamaan sudah bertahun-tahun saya. Nah, rezekinya di majelis ini, di Masjid Al-Hidayah ini, yaitu masuk meneruskan bab tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Di kitab saya yang disediakan Pak Puji ini halaman 26. 1, 2, 3. Wa minha dan itu termasuk tanda kiamat. Fasyuwut tijaroti. Di situ halaman berapa? 30 kalau di sini. Fasyuwut tijaroti. Tersebarnya perdagangan. Tersebarnya
perdagangan. Bahasa sekarang maraknya perdagangan. Dulu mau ketemu penjual dan pembeli berangkat ke pasar ya. Dulu pasarnya di titik yang mungkin jauh. Kalau di sini di Gunung Putri dulu pasar yang kuno mana? Celengsi, Citerep. Sekarang orang duduk sambil masak bisa dagang. Ya, Pak RW Puji ini sekali-kali saya sebut Pak RW ini biar terkenal juga loh ya. Luar biasa. Ya. Paket. Iya, paket siapa? Ada yang disibukkan gitu. Suaminya merasa, saya nggak merasa paket istrinya. Istrinya nggak merasa pesen anaknya. Yang repot nggak merasa pesen sekeluarga dikirimin. Wah, ini repot. Saya pernah dikirimin kayak gitu. Saya pas nggak di rumah, istri yang terima dikira yang atas nama saya. Udah dibayari COD lagi. Isinya apa? Kaos. Gambar calon. Nah ini tuh. Calonnya pas kebetulan aku nggak patah milih itu. Waduh, gedubel saya. Wah ini pasar model apa ini? Untungnya nggak 1 juta, cuman 80 kan gitu. Tapi gedumbelnya itu kaosnya ini loh. Ini aneh ini. Ini termasuk tanda dia. Sehingga hatta tu'inal mar'atu zaujaha alat tijarah. Sehingga istri membantu suaminya untuk dagang. Sekarang dagang ini enggak laki-laki tok, Wak. Justru malah yang menarik itu iklannya istrinya lagi cantik gitu kan ya. Dagang baju syar'i. Apa kira-kira bapaknya pakai iklan kan enggak? Istrinya. Pak Agut itu yang dipasang istrinya aja gambarnya. Ya, ya. Nah, ini fenomena tanda kiamat. Nggak perlu disalahkan itu fenomena. Nggak benar-benar. Artinya kita menjadi orang yang berpedoman pada ilmu nggak usah kaget. Kenapa? Oh, berarti justru malah ya Allah, dawuhnya baginda Nabi itu nyata. Dawuhnya engkau ya Rasul, benar. Fenomena ini benar, tinggal nyocokin hati kita. Ini semakin yakin tidak ada kata lain kecuali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak menyalahkan sana ke sana, justru ini kita sedang melihat hadis itu digelar secara nyata. Bahwa apa zaman dulu ada mikir ada online apa orang? Enggak ada itu. Tapi ternyata sekarang benar-benar hatta tu'inal mar'atu zaujaha alat tijarah. Karena sudah sangat viral. Apalagi sekarang kalau lama ramalan orang Indonesia Jayabaya kan akhir zaman itu kalau boso Jawanya apa itu? Pasar hilang kumandange ya. Ya salah ya. Karena sudah pasar tradisional itu sudah mulai tergerus. Bahkan sekarang punya toko yang gede-gede sudah mulai tergerus beralih kepada online. Makanya sempat viral TikTok harus ditutup karena akan merusak pemasaran toko yang nyata. Tapi ternyata dalam versi dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW itu termasuk fenomena tanda kiamat. Yang kedua, waqadul arhami, memutuskan persaudaraan. Boleh dohir kita berdekatan, mungkin batin kita nggak sama. Benar nggak? Mungkin dohir kita sama, pikiran kita nggak sama. Punya konsep yang berbeda. Maka memadukan rahmat itu ketika kita punya selaras antara pikiran dan hati, itu luar biasa. Murid selaras dengan guru, guru selaras dengan murid, imam selaras dengan makmum, makmum selaras dengan imam, dan itu akan menjadi sebuah rahmat. Apa pentingnya kita hadir di suatu majelis kalau kita tidak selaras? Maka rahmat itu akan enggan. Karena apa? Koneksinya putus nyambung. Supaya rahmat itu tercurahkan, maka koneksinya harus penuh. Makanya kenapa kalau kita majelis-majelis taklim seperti ini diawali tawasulan, zikir,
itu dalam rangka menselaraskan kata Pak Sekdes menyelaraskan frekuensi. Apa? Menyelaraskan frekuensi supaya nyambungnya enak. Nah, Qatmu Rohim itu sudah luar biasa, Pak. Mungkin fenomena itu sudah luar biasa, bisa jadi guru karena beda pilihan sama murid, ya berantem, nggak cocok. Masjid yang satu dengan masjid yang lain nggak cocok, putus silaturahmi. Yang penting yang ranting sama ranting NU nggak cocok, berantem. Kayaknya belum dengar ya. Kalau dengar segera dilaporkan LB NU, Lembaga Banten Hukum LBH NU. Ada masalah apa ini? Apa gara-gara rebutan kopi apa? Jangan sampai kotur alham. Yang berikutnya wafashul kolami. Viralnya kalau bahasa sekarang menyebar luas kan viral. Tersebarnya ilmu menulis. Tersebarnya ilmu menulis. Apa yang dimaksud? Hari ini orang ngetik di Mbah Google itu bisa dijawab dengan selengkapnya dan serapi-rapinya. Apalagi ada teknologi AI. Aman Pak itu. AI itu Bapak Ibu mau ngetek model apa disuguhkan. Tinggal milih yang cocok mana, yang nggak cocok mana. Sampai suaranya Ustadz Ijaz itu bisa diganti suaranya Bang Haji Roma Irama bisa. Bisa diganti Zainuddin Kiai Zainuddin MZ bisa. Atas kecanggihan AI. Nah, orang kalau nggak tahu kaget loh. Ada tulisan bagus di share. Dikira yang nge-share udah pinter, padahal ya moco aja belum. Ya, karena apa ya fenomena ini? Fenomena tulisan itu coba lihat. Kata-kata mutiara, kata-kata hikmah, quotes, nasihat dari siapapun kita cari bisa. Dengan gaya bahasa apapun bisa. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, Jerman, Jawa, Sunda, bisa ditranslate. Tapi ternyata itu semuanya hanya bersebaran di dunia maya, tidak masuk di dalam hati. Sehingga para mubalik menyampaikan banyak orang yang gemar memberi contoh, tapi sulit jadi contoh. Banyak orang yang share contoh baik, tapi untuk menjadi contoh itu yang masih langka, dan itu fenomena wabashul qolam. Kemudian waduhuru syahadati, tampil atau terlihat saksi-saksi bizuri dengan dusta. Akhir-akhir ini banyak fenomena juga ya, salah tangkap. Saksinya nggak tahu itu bener enggak ya. Beberapa sudah kena ini lepas karena memang ternyata enggak bener. Ini berawal dari saksi. Kenapa saksi mudah memalsukan kesaksiannya, atau mungkin dia tidak tahu mengaku tahu? Karena ujung-ujungnya apa? Nah, ada kepentingan di situ. Masya Allah. Itu fenomena juga. Makanya ada Pak Kiai Arifudin ini sebagai bantuan hukum. Semoga beliau itu lurus dalam membela kasus. Ya, amin. Lurus sih maksudnya apa? Nggak belok-belok itu. Lurus malah nabrak kalau lurus terus. Ya kadang-kadang belok-belok, tapi pas jalan yang bener. Sirotol mustaqim itu bukan jalan yang lurus, tapi yang leres. Leres itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya benar. Daripada lurus nabrak, yang penting belok tapi nggak nabrak. Itu namanya sirotol mustaqim. Oke. Ini rawahu Imam Ahmad wa Bukhari an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau nanya ini sahih kok enggak, itu sudah ada tulisannya. Karena yang mengarang kitab ini hafal kitab hadis 6 hadis, kitab gede-gede. Kita Arba'in Nawawi hafal ya. Makanya kita ini alhamdulillah dapat percikan barokah bisa melihat dan membaca serta mendengarkan ilmunya para ulama. Lanjut, wafashul kolami, makna dari
Fasyawul kolami itu kinayatun an kasrotil katabati. Kinayah atau sebagai contoh dari banyaknya ilmu menulis. Wakilatul ulama dan sedikitnya ulama. Siapa yang dimaksud ulama? Ulama itu kesibukannya adalah menggali ilmu, mengajarkan ilmu, membimbing umat, itu tugasnya ulama. Saya ulang, yang disebut ulama, ulama itu jamak dari alim. Alim itu bukan hanya sekedar tahu, tapi selalu mencari tahu. Makanya tidak ada orang alim itu bosan untuk belajar. Benar kata Kiai Ujang Rofi'i tadi. Belajar itu karena apa? Bukan karena kita sudah mendapatkan ilmu, tapi kita ingin menjalankan daunya baginda Nabi bahwa ad-dunya mal'unatun mal'unna fihi ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu au mu'alliman au muta'alliman. Dunia itu dilaknati oleh Allah, maknanya dijauhkan rahmatnya Allah dan termasuk isi-isinya kecuali yang dunia yang dilibatkan untuk ingat kepada Allah, dan apa-apa yang bergandengan dengan hubungan ingat kepada Allah, maka makanan-makanan ini diiringi zikir, minuman ini barokah, penuh rahmah, duduknya kita penuh rahmah. Karena apa? Zikrullah, au mu'alliman, au muta'aliman, atau menjadi orang yang mengajarkan ilmu atau belajar. Dan itu tidak ada batasnya. Kalau setelahnya jabat julukan sekdes terus nggak ngaji, wes masalah ini. Ya nggak ngaji tapi mengajar ngaji, nah jadi RW udah nggak ngaji. Untungnya apa, jadi RW plus ketua Rinu, jadi ya ngaji terus. Yang repot itu terus borongan, ada orang mati yang nalkin yo RW-nya, yang mimpin tahlil yo RW-nya, ya repot itu. Nanti amplopnya amil nggak kebagian gara-gara diborong Pak RW uji. Jadi yang dimaksud fasyul kolami itu banyak ilmu menulis, tapi sedikitnya ulama. Ilmu menulisnya canggih-canggih, anak-anak muda itu canggih-canggih. Bagi maaf, banyak kitab-kitab klasik sudah diterjemahkan versi masing-masing. Contohnya yang saya lihat ya diantaranya itu kitab Riyadhus Shalihin. Terjemah yang di masjid-masjid itu belum tentu semuanya ori. Dong, jenengan buka Google Translate, nulis bahasa Arab, akan muncul artinya, tapi kadang beda jauh. Bukan kita anti kepada Mbah Google, enggak, justru kita untuk memperluas pembendaharaan makna. Tapi ketika ada yang salah, wah itu luar biasa. Makanya sekali-kali ya Pak Sekdes sambil keliling, kalau pas nggak ada jadwal khotbah di masjid tertentu, keliling masjid-masjid di Cicadas ini nggak apa-apa, wong sebagai umarok dan ulama dicek, oh ini karya siapa, penting karena walaupun kitabnya sama, terjemahnya beda, yang nyampein beda, jadi beda. Saya amati itu banyak kitab Riyadhus Shalihin itu terjemahnya yang ini apa-apaan itu. Bulughul Maram juga yang ngeri-ngeri itu. Padahal kitab itu sebagai kurikulum pokok di pesantren. Dan itu yang bisa rasakan oleh ulama-ulama kita, yang sehingga ghirahnya adalah sama, hubbul watan minal iman. Islam juga negara juga agama. Dua-duanya bukan dipisahkan. Oke. Jadi yang dimaksud fasyul kolami adalah kinayah banyaknya ilmu nulis, tapi sedikitnya ulama. Makanya kenapa saya itu seneng banget di Majelis Nahdlatul Ulama, karena saya yakin di Majelis Nahdlatul Ulama itu banyak ulamanya. Kalau toh memang tidak memproklamirkan dirinya ulama, saya yakin beliau-beliau itu pernah nyantri kepada ulama, pernah ketemu ulama sebelumnya itu. Masya Allah. Itu yang saya senangi. Saya ketemu Pak Sekdes itu seneng banget. Beliau itu orang Madura, mesti ketemu silsilah sampai Mbah Khalil. Saya usah seneng banget, walaupun nggak pernah jabat tangan sama Mbah Khalil, jabat tangan Mas Sekdes sanggup baik. Barokah. Itu penting supaya
bukan sekedar julukan ulamanya, tapi nutrisi batin itu. Cara berpikirnya ulama itu, apa yang dilakukan adalah merupakan mengaplikasikan ilmu yang masuk di dalam hati, yang sehingga makna hidup itu sangat luar biasa. Makna hidup itu sangat luar biasa, seperti yang didawuhkan dari Kiai kita tadi, Pak Ujang. Lanjut, yakni yaktafi'una bi ta'alumil khatti liyukhalitul hukum al-hukama. Yang dimaksud menyebarnya ilmu menulis tapi sedikitnya ulama adalah manusia itu merasa yaktafi'una cukup, yaktafuna merasa cukup bi ta'alumil khatti, cukup belajar menulis saja. Tapi menulisnya dengan tujuan liyukhalitul hukama, mencampur adukkan hukum. Masya Allah. Alhamdulillah di Indonesia itu masih banyak kiai-kiai yang luar biasa untuk menfilter terjemahan Al-Quran, menfilter keabsahan kitab-kitab itu, dan bahkan tafsir Jalalainnya, tafsir Jalalain, ada tafsirnya tafsir Sawi itu sudah ada yang beberapa kalimat dihilangkan, diganti lagi. Masya Allah, itu kalau nggak ada orang-orang tertentu yang menfilter, bisa membahayakan kepada generasi penerus. Maka alhamdulillah di Jamiah Nahdlatul Ulama itu ketika ada pertanyaan tentang hukum tidak dijawab sendiri. Budayanya Kiai NU itu kalau ada masalah hukum dimusyawarahkan. Nah, musyawarah itu dalam bahasa kerennya bahtu masail. Bahtu masail. Jarang Kiai NU ditanya hukum terus langsung dijawab, jarang. Kecuali sudah ada hasil dari bahsu masail baru sampaikan. Kalau memang janggal belum pernah melihat, nanti saya musyawarahkan dulu. Nanti saya musyawarahkan. Kalau zaman sekarang begitu, wah itu kiai kurang top itu. Sekarang pertanyaannya mau menjaga topnya apa menjaga kredibilitas keilmuannya. Kalau orang NU nggak gengsi, ya sudah, memang nggak tahu, daripada memberi tahu tapi nanti dampaknya akan menyesatkan umat. Baik. Kenapa? Itu termasuk fenomena tanda kiamat. Kalau toh memang ada orang yang canggih menulis tulisan-tulisan ilmu tapi tidak dari ulama, hati-hati, itu adalah proses menuju kehancuran kehidupan beragama ini. Naudzubillah. Nah, udah setengah 12. 2 hadis cukup ya. Besok lagi kalau ketemu lagi, mudah-mudahan ini menjadi barokah kita semuanya, kehidupan kita, dan kita mohon kepada Allah bahwa hati kita, masyarakat kita di Indonesia ini khususnya, bangsa dan negara kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita selalu giat untuk menyebarkan ilmunya. Para umara kita selalu adil dalam keputusannya. Para agniya selalu dermawan dalam hartanya, dan para fuqara untuk dermawan dalam doanya. Semoga agama dan dunia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa silahkan diberikan ke yang baru pulang haji biar ampuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.